Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang cerdas. Selamat datang di channel YouTube Pak Ridwan. Apa kabar nih anak-anak yang cerdas? Pak Ridwan berharap kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat belajar bersama Pak Ridwan. Nah, siapa nih di antara kalian yang tahu hari ini kita akan belajar tema, subtema, dan pembelajaran keberapa? Iya, tepat sekali. Jadi pada video kali ini Pak Ridwan akan menjelaskan materi tema 6, panas dan perpindahannya, pada subtema 2, perpindahan panas di sekitar kita, dan pada pembelajaran kedua. Nah, anak-anak yang cerdas, jangan lupa berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kalian semua diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran pada hari ini. Nah, mari anak-anak yang cerdas, kita belajar dengan penuh semangat. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Nah, anak-anak yang cerdas, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari perpindahan kalor secara konduksi. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari perpindahan panas atau perpindahan kalor secara konveksi ya. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Nah, apakah kalian pernah melihat ibu memasak air di dapur? Nah, peristiwa memasak air atau mendidihnya air itu adalah salah satu contoh peristiwa perpindahan kalor secara konveksi ya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Anak-anak yang cerdas, peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Nah, selanjutnya angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Selanjutnya, contoh peristiwa konveksi yang lain terjadi pada cerobong asap dan ventilasi udara. Nah, anak-anak yang cerdas, agar kalian lebih memahami, bacalah wacana berikut ini yang berjudul perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Nah, kalian baca dengan seksama ya. Nah, jika kalian sudah membacanya,
Sekarang, buatlah daftar hal-hal penting yang kamu temui pada setiap paragraf di dalam bacaan tadi. Nah, anak-anak yang cerdas, sekarang kita akan menuliskan hal-hal penting dari masing-masing paragraf dari wacana tadi. Nah, ini adalah paragraf pertama. Hal-hal pentingnya yaitu perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Selanjutnya ini adalah paragraf kedua. Hal-hal pentingnya yaitu perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat yang lain. Buku-buku itu diumpamakan sebagai energi panas dan kamu adalah medianya. Maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Nah, selanjutnya ini adalah paragraf ketiga. Hal-hal pentingnya yaitu peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Selanjutnya, hal-hal penting dari paragraf keempat yaitu perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, anak-anak yang cerdas, itulah tadi hal-hal penting yang terdapat dari masing-masing paragraf tadi ya. Berikut ini ada wacana yang berjudul pola lantai dalam seni tari. Nah, anak-anak yang cerdas, baca dengan baik-baik dan pahami isi dari wacana ini ya. Berikut ini ada gambar pola lantai dalam seni tari. Di antaranya ada pola lantai garis horizontal, garis vertikal, garis miring atau diagonal, dan garis lengkung atau kurv. Anak-anak yang cerdas, pada gambar berikut ini juga terdapat pola lantai yang lainnya ya. Jadi selain pola lantai garis lurus, terdapat juga pola lantai garis lengkung, yaitu berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, selanjutnya, pada gambar berikut ini ada dua buah jenis tarian yang juga menggunakan pola lantai. Tari pertama adalah tari jaran kepang yang berasal dari Yogyakarta. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu. Pola lantai dibuat untuk formasi penari. Berbeda dengan tari bedaya, Semang yang juga berasal dari Yogyakarta. Tari klasik ini mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini pun memiliki nama tertentu, seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Anak-anak yang cerdas, demikianlah tadi pembelajaran kita pada tema 6, subtema 2, dan pada pembelajaran kedua. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bisa kalian pahami ya. Sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.